Hey Greeners, malam hari ini lagi-lagi di Green Investigation Room gue selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa karena malam hari ini yang punyanya Horor Bandung yang ada Waduh. sama gue. Ada Teresa di sini, apa kabar Teresa? Halo, Aduh, baik Erika. ini Baik. Teh. Begini nih, kalau misalnya orang yang ngefans sudah lama sampai akhirnya bisa ngundang jadi narasumber, wah buset deh. Gue senang sendirian jadinya. Aduh, Oke. malu Kesibukan gimana jadi? Sekarang ya ngejurnal masih ngurus anak. Anak-anak. Berapa umur Kerja berapa masih. tadi yang kecil? Yang kecil 2 bulan, 2 bulan. yang paling besar 5 Baru tahun. habis ulang tahun ya kemarin dia. Iya, ya gitulah. Ibu-ibu sih sebenarnya. Ibu-ibu ya. Tapi Ibu- ngantor juga, ngantor. Oh, ngantor juga? Iya. Ibu-ibu canggih lah yang ini nih. Ibu-ibu. Iya. Iya. Jadi sebenarnya ini yang hilang di Ghost Ranger Indonesia, Teh. Kenapa tuh? Human detektornya nggak ada. Kita punya semua detektor, Hmm. yang dari ghost detector segala macam, audio visual kita bisa dapetin, tapi kita nggak punya human detektornya. Wah, baik. Jadi sebelum malam ini kita seru-seruan, Iya, ini tempatnya udah ini tempatnya luar biasa ya. itu dia. Ini cenderung jadi rumahnya Erik daripada rumahnya Teresa kalau dilihat kayak gini. Teh, ini singkat aja Teh. Aku cuma mau dengar pengalaman satu pengalaman horor, pengalaman serem yang Teresa punya, Hmm. yang mungkin ya nggak usah panjang-panjang tapi worth it untuk didengar sama teman-teman kita semua di rumah. Hmm. Karena kalau kita ngomongin pengalaman horor dari seorang Teresa, ya nggak akan habis-habisnya lah, ini 13 episode juga. Gitu loh, Banyak Teh. sih sebenarnya ya. Tapi kira-kira yang apa nih Teh, yang ada di pikiran Teh yang kayaknya gue mau cerita ini nih. Oke, jadi banyak di antara teman-teman yang udah tahu juga sebenarnya ceritanya, cuman banyak juga di antara mereka yang eh kayaknya lu baru ya indigo gitu kan, yang eh, kayaknya kemampuannya baru muncul sekarang gitu, lagi ramai atau apa. Tapi banyak juga yang, duh pengen banget nih kayak Teresa, pengen banget kayak saudara-saudaranya bisa lihat hantu gitu. Ya, Padahal mereka tidak pernah tahu perjalanannya dulu seperti apa gitu, sampai akhirnya sekarang bisa kayak berdamai gitu ya, dengan mereka. itu yang susah. Iya kan? Jadi dulu tuh ini juga ceritanya udah sering saya ceritain sebenarnya. Tapi saya share di sini eh, pengalaman pertama bisa akhirnya bergelut dengan dunia hantu gitu. Oke. Iya. Jadi dulu tuh sebenarnya saya termasuk orang yang diem gitu, terus kayak nggak banyak interaksi sama orang kecuali keluarga sendiri gitu. Benar-benar bisa terbuka tuh setelah di rumah atau ketemu saudara-saudara gitu. Tapi kalau kalau dengan orang baru gitu, zaman kecil tuh kayak susah banget buat adaptasinya. Nah, dulu tuh pertama kali menginjakan kaki di Bandung, saya tuh kayak anak daerah gitu, Rik. Anak daerah, terus di sekolah masuk kelas 5 SD, di mana mereka udah barengan dari TK, Iya. teman-teman kelasnya, saya 5 SD Baru masuk join. langsung agak susah gitu kan buat gabung sama yang lain. Akhirnya banyak berdiam diri di rumah. Waktu itu tinggalnya di rumah nenek gitu. Dan di rumah nenek itu eh, bangunannya hampir mirip ini. Bangunan-bangunan ini peninggalan Belanda nggak ya? Enggak ya, kayaknya Belanda sih. kan? Iya. Ya, rumahnya peninggalan Belanda gitu, karena kan kakek tuh dulunya tentara. Jadi rumah dinas tentara gitu. Eh, dan ada loteng yang khas banget lah kalau di rumah Belanda tuh, lotengnya kayak etik gitu yang Iya, di atas iya, itu iya, kan. yang ada atapnya gitu Iya. ya. Nah, di situ tuh disimpan sebagai gudang gitu sama nenek tuh. Nah, pada saat itu saya kayak ngerasa homesick banget sama orang tua, karena waktu itu jauh dari orang tua, tinggal sama nenek, anak kelas 5 SD tiba-tiba dipindahin ke Bandung sekolah jauh dari orang tua gitu. Iya. Jadi banyak menghabiskan, aduh gila, gak betah banget ini di Bandung, gak betah banget, saya benci sekolah di sini gitu. Sampai akhirnya banyak menghabiskan waktu di loteng Oke. itu. Di loteng, nangis gitu, kadang-kadang eh, PR dari sekolah dibawa ke atas dan lain-lain. Sampai ada satu waktu saya ngerasa capek banget gitu, capek banget, anak kecil gitu udah
kangen sama orang tua, tapi dulu tuh nggak ada handphone, nggak ada apa Iya. kan, jadinya diem. Nah pada saat diem itu tiba-tiba ada yang hai, Oh, ngetok dulu, terus hai, kepalanya muncul dari tangga, oke. dari tangga. Hai, kenapa kamu menangis gitu? Pada saat itu saya lagi nangis. Kenapa kamu menangis? Hmm, kaget kan? Iya. Kagetnya tuh pertama karena saya nggak kenal Oke. ini siapa. Yang kedua karena bule gitu. Bule anak kecil. Terus, hai, saya tetangga kamu, katanya gitu. Oke. Dengan bisa berbahasa Indonesia tapi agak terbata-bata gitu. Iya. Saya tetangga kamu gitu. Terus, oh ya gitu. Boleh nggak saya masuk gitu? Ya udah masuk. Saya pikir kan cuma satu ya. Iya. Tiba-tiba naik ke empat, yang lainnya ada naik, ada 4 anak lagi di bawahnya, yang akhirnya berkumpul 5 anak ini gitu. 5 anak ini ada Peter, Hans, Henrik, Jansen, dan William. Oke. Terus mereka kayak menghibur, kamu jangan sedih, kami mendengar suara tangisan kamu, kenapa kamu menangis? Ya saya gak punya teman, saya kangen sama orang tua saya bilang gitu. Terus mereka menghibur, nyanyi-nyanyi, dan lain-lain. Dan itu tuh berlangsungnya siang-siang, Oke. bukan malam hari. Jadi kayak pulang sekolah, nangis, nah itu waktunya. Oke. Terus tiba-tiba, kita harus pulang. Kita harus pulang, nanti kalau kamu mau bertemu kami, panggil saja nama kami gitu. Oke. Terus, oh iya, emang kedengeran ya? Saya pikirin gitu. Iya. Iya, rumah kami tidak jauh dari rumah kamu gitu. Oh berarti kan karena di rumah Belanda tuh kan ada halaman belakang, Iya. ada benteng. Biasanya di belakangnya rumah orang. Iya. Saya udah mikir, oh itu rumahnya di Rumah situ di situ. gitu. Terus ya udah, akhirnya, ntar dulu ya. Akhirnya mereka pergi. Waktu itu kurang lebih kayak jam 5-an lah, jam setengah 6, jam 5 menuju setengah 6. Sore nih ya. Ya sore mereka pergi, hilang, dan ya udah itu berjalan selama beberapa waktu. Ketika saya butuh temen di rumah, saya panggil mereka dan kita berkumpul di loteng itu. Tapi di situ titiknya, saya masih kirain mereka tetangga beneran Iya. kan? Jadi selama itu nyangkanya tetangga beneran, karena pada saat itu penglihatan saya tuh kayak orang aja, nggak ada. Kalau sekarang kan udah ngelihatnya kayak bayang-bayang, Oke. udah ada apanya ya, beda lah gitu. Kalau sekarang udah tahu gitu. Kalau dulu tuh benar-benar kayak saya ngeliat Erik aja. Iya. Dan itu terjadi beberapa waktu, dan lagi-lagi di jam-jam tertentu mereka selalu minta izin pulang. Oke. Dan baru sekarang baru maksudnya setelah tahu mereka berbeda, baru kalau di jam-jam itu tuh mereka jam-jam mau azan. Oke. Mereka akhirnya pamit tuh pada saat mau azan, bukan karena dipanggil orang tuanya gitu. Dan lama kelamaan akhirnya saya tahu juga bahwa ternyata kami berada di bawah atap yang sama, Oke. bukan tetangga Iya. gitu. Dan itu juga terjadi beberapa lama sampai orang-orang rumah tuh pada kenapa si Risa sering di atas sendirian, Oke. kedengeran saya nyanyi, nari-nari gitu. Terus ngobrol gitu, orang dengernya sendirian. Sampai akhirnya orang rumah tuh ngerasa ini kayaknya ada yang nggak beres. Jadi kalau bisa dibilang kayak psikolog itu udah dilewatin gitu. Oke. Orang kan berpikir ya berobatlah gitu. Iya, Mungkin iya, ini kan hanya imajinasi. Itu dilewatin gitu, dan mereka masih ada, masih kelihatan. Sampai akhirnya biasalah orang zaman dulu ya. Ini pasti mistis nih gitu. Sampai akhirnya dipertemukan dengan saudara yang memang bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. Pada saat itu dipanggil lah, saya masih nganggep ini tetangga kok, yakin saya, tinggal dipanggil gitu. Ya udah, kata saudara saya, udah lebih tua ya. Saudara saya tuh udah dewasa pada saat itu, waktu saya masih SD. Ya udah, coba panggil teman-temannya. Benar, boleh dipanggil, saya bilang gitu.
Iya, panggil aja. Terus saya panggil Peter, Hans, dan waktu itu ada satu lagu yang selalu kita nyanyiin bareng-bareng. Dan mereka bilang kalau misalkan panggil kita, kamu Pakai nyanyi itu. aja lagu itu. Oke, Kita oke, dengar oke. kok sampai belakang katanya. Jadi abite ayeuna gaduh hiji boneka, nyanyi sampai Jangan nyanyi sekarang, beres. terus dia datang. Enggak, banyak kuntilanak di sini, mereka takut. Jadi dinyanyiin, kok nggak datang gitu. Biasanya kan kalau nyanyi itu udah pasti langsung kayak terdengar derak-derak langkah gitu, terus si tangganya kan kayu, kedengeran krek-krek gitu. Ini nggak datang gitu, langkah-langkah mereka tuh nggak datang. Saya nyanyiin lagi, terus akhirnya saya panggil Peter, Hans, Henrik, Jansen gitu, nggak muncul. Jadi yang wah, jangan-jangan emang bener halusinasi atau gimana kan. Cuman akhirnya terus-terusan dipanggil, muncul mereka, tapi yang muncul tuh suara tangis mereka dulu. Kayak, "Nai Risa, jangan panggil kami Risa, jangan panggil kami Risa." Gitu. Dan pada saat itu ternyata saudara saya juga dengar gitu suara itu. Tuh mereka datang ya. Yuk, panggil terus Risa, panggil terus. Ayo sini, saya ingin bertemu kalian. Saya ingin membuktikan bahwa kalian memang ada gitu. Dipanggil. Entah, mungkin pada saat itu mobil apa sih? Motor. Motor. Bentar. Iya. Tuh kan jadi blank. Bentar dulu. Sampai mana ya? Dipanggil. Dipanggil, terus mungkin si saudara saya ini tuh kayak membacakan sesuatu yang bikin mereka merasa keberatan untuk datang, tapi kayak dipaksa gitu, ditarik. Sampai akhirnya mereka muncul dalam keadaan yang tidak seperti yang biasa saya lihat. Wujud aslinya tuh dimana mukanya terlihat sangat tua, dengan kulit yang udah berbeda, dengan kebanyakan dari mereka kepalanya agak terpisah gitu, nggak nempel gitu, dan itu yang itu pecah sih di situ, tangis saya pecah banget. Yang karena selama ini gimana sih nganggap mereka sahabat, temen, dan ternyata kayak ditampar gitu, mereka bukan orang gitu. Kayak nggak bisa terima gitu. Selama ini kamu yang saya nggak terima tuh karena berarti saya nggak bisa temenan terus sama mereka gitu, nggak bisa bareng terus sama mereka. Dan ya udah, dari situlah mulai tahu bahwa ternyata selama ini saya berkomunikasi sama hantu. Itu yang pertama. Jadi dari situ udah mulai bisa bedain nih, mana hantu, mana manusia. Tapi saya disuruh sama keluarga saya untuk berpura-pura buta dan berpura-pura tuli dari mereka gitu. Karena biar bagaimanapun kamu harus berteman sama manusia, jangan sama mereka gitu. Jadi kalau ada yang gitu gimana? Ya udah, pura-pura nggak lihat aja, pura-pura gak dengar gitu. Itu yang pada akhirnya strugglingnya tuh di situ gitu, menyiksa banget. Karena semakin saya nggak peduli sama mereka, mereka semakin deket. Jadi bukan karena saya nggak kelihatan ngerespon mereka makin deket, tapi katanya sih setelah saya cari tahu ada warna yang berbeda dari orang-orang yang bisa komunikasi sama mereka gitu. Itu yang bikin mereka tertarik. Jadi mereka kayak makin menggoda yang, saya tahu kamu bohong, ayo ngobrol dong gitu. Kamu ngobrol nih pasti nih. Iya, gitu ya. Dan seringkali itu yang bikin mereka munculnya tuh wah gitu. Itu kan yang mau nggak mau refleks buat saya yang gitu. Nah dari situ saya mulai sering kesurupan di sekolah, di mana-mana, jadi kayak nggak tahu tempat gitu. Sampai SMA kayak gitu. Makanya sementara pada saat itu nggak banyak orang yang percaya sama hal kayak gini, dan ini jadi sebuah momok gitulah buat orang yang pikir, alah paling lu caper. Di sekolah pun ya jadinya kelihatannya kayak caper gitu. Itu yang bikin saya jadi makin merasa terpuruk gitu sama kemampuan ini. Iya, sampai ya dari kejadian-kejadian itu
Ya udah, capek akhirnya. Iya. Udah capek, ya udah lu maunya apa? Sok. Dari situ kayak mulai muncul keberanian. Ya udah kalau misalkan emang kalian nggak bisa dihindari, mau kalian apa sih gitu. Ternyata maunya banyak banget, Rick. Maunya banyak. Banyak banget. Kayak tiba-tiba nih lagi makan di mall, disamperin cewek gitu, pakai baju SMA. Awalnya biasa aja, tapi begitu ngebalik hancur gitu. Terus kayak mau gak mau kan nggak boleh kelihatan takut atau apa kan, jadinya memaksakan diri. Terus dia maunya apa? Tolong dong, ini alamat rumah saya, bilangin sama orang tua saya. Banyak banget yang kayak gitu, Rick. Jadinya, oh nggak bisa nih gue tampung terus kayak gini, karena pada saat itu masih remaja gitu kan. Iya. Terus gimana sih perasaan keluarganya kalau didatengin saya, terus saya yang entah siapa tiba-tiba menyampaikan pesan, nggak semua orang bisa nerima kan gitu. Bener. Yang akhirnya ya udah dari situlah karya-karya saya mulai dibuat gitu. Jadi alih-alih menceritakan sama orang yang mereka pengen tuju, saya jadinya mendengarkan keinginan mereka apa, cerita mereka apa, saya tulis. Awalnya lewat lagu, buku, baru sekarang-sekarang nih, maksudnya enggak sih, di tahun 2014-an mulai berani cari hantu gitu, ngobrol kayak gitu-gitu. Awalnya sih benar-benar tertutup. Cuman kalau misalkan orang mau tanya prosesnya sejauh apa, ya emang sejauh itu. Iya. Itu prosesnya lama banget. Lama banget gitu. Kalau nggak kuat mah bisa parah sih gitu. Iya sih. Apalagi untuk seorang anak kecil pada saat itu. Dari situ mulai ditampakin, ini penampakannya kayak ODGJ tapi dia terbang dari pohon ke pohon gitu. Jadinya yang iya, itu siap nggak siap ngeliat kayak gitu sih. Iya kan. Dan pada saat itu saya cucu pertama. Jadinya nggak punya teman share gitu buat yang hal-hal seperti ini. Nah kebetulan setelah sepupu-sepupu saya udah mulai gede, ternyata apa yang mereka lihat sama. Gitu. Jadinya dari situ mulai bisa share sama mereka gitu. Ternyata mereka nggak mengalami hal-hal yang sama kayak saya. Jadinya dari situ mulailah si Jurnarisa ini. Iya. Gitu. Iya. Nah, itu bagus itu. Sebelum jadiin pertanyaan, tadinya mau nanya itu cerita gimana sekarang ke sepupu-sepupu gitu kan bisa terbentuk Jurnarisa. Kalau adanya Teresa sendiri si siapa? Riri sensitif juga. Cuman diantara kita semua kayaknya saya yang paling muda pada saat itu mengalami hal seperti ini. Kalau mereka tuh udah ada yang udah SMP, SMA baru ngalamin gitu. Dan mereka udah ada pengalaman dari saya, Rick, gitu. Jadinya udah nggak pusing lagi gitu. Udah ada orang tua mereka juga udah tahu cara ngehandle-nya gitu. Terus udah ada pengalaman, jadinya kayak tumbangnya tuh saya gitu, di saya pada saat itu. Iya. Karena ini Greeners jujur-jujuran, gue adalah salah satu yang nonton film Danur berkali-kali dan ada satu pertanyaan pada saat itu. Di situ kan ada Riri juga kan? Riri umur berapa waktu itu ya? Beda 6 tahun sih di bawah. Nah, Riri sama teman-teman teteh si Peter Jansen itu dia ini nggak sih? Enggak. Dia tuh nggak pada saat itu nggak peka dengan keadaan keberadaan mereka gitu. Sebenarnya kan kalau film juga kan diraciknya sedemikian rupa kan supaya jadi sesuatu yang menarik. Tapi memang si sosok hantu yang ada di film Danur itu memang sayangnya ke Riri gitu. Yang apesnya dilihat sama saya gitu. Jadi pada saat itu kayak saya tuh ember sama keluarga gitu, yang dia diikutin atau apa gitu. Iya sih, kebayang sih gimana perjuangannya sih Teh. Iya, makanya banyak orang kan yang kepengen banget bisa punya teman lucu kayak Peter Chase. Percayalah itu tidak menyenangkan itu teman-teman. Tidak menyenangkan itu gitu. Karena ada momen-momen di saat mereka marah tuh mereka menunjukkan sisi asli mereka gitu. Iya. Mungkin ya kayak orang PDKT aja gitu, Rick. Begitu muncul kan menampilkan yang terbaik gitu kan. Betul. Tapi begitu udah
ceritanya beda abis itu. Kadang ketika mereka tidak digubris gitu, ya keluar aslinya gitu. Oke. Ketika mereka muncul, baik, lucu, anak kecil. Iya. Tapi sekarang udah bisa marah gitu. Ketika mereka marah, itu satu rumah yang diganggu. Oh gitu. Iya, sampai benda-benda berterbangan pada saat itu. Terus piring kayak gitu-gitu gerak-gerak gitu. Oke. Jadi Sampai segitu mereka. iya, dan ternyata kemarahan itu salah satu faktor yang bikin mereka bisa menggerakkan benda. Oke. Ya, Ya sama poltergeist kayak gitu orang ya. kan yang tiba-tiba Iya. bisa ngangkat mobil atau Betul, apa. betul. Itu yang terjadi sama mereka katanya. Oke. Terus kalau sekarang nih Teh nih, mungkin teman-teman juga banyak yang nanya nih. Gak cuma Greeners doang, tapi orang-orang se-Indonesia kayaknya. Itu Teteh ada ngobrol gak sih sama Peter CS? Ini kan udah punya baby nih sekarang nih. Mereka main-main gak sih sama The Wah, Babies? saya selalu menjaga kasih pagar gitu lah. Oke, itu dia. Cuman kadang-kadang kecolongan nih kayak lagi syuting kayak gini. Ada aja tiba-tiba laporan ini ada rewel gitu. Oh. Kalau enggak yang paling sebel itu kalau udah main, karena kan yang anak yang pertama cowok kan, 5 tahun, itu lagi seneng-senengnya main, banyak mainan. Iya. Terus yang termuda di antara anak-anak ini 6 tahun. Oke. Jadi mereka masih bisa gabung kan. Pada saat itu saya nggak pernah menceritakan soal Peter, Hans Henrik Jansen sama anak saya kan. Kayak ngapain sih nyerita sama anak kecil kan. Tapi si Ari, anak aku, itu umur 3, dia udah bisa nyebutin nama mereka. Iya. Katanya tadi malam aku main sama Hendrik mah. Dia bilang gitu. Wow. Terus, wow. Itu langsung, wah tahu dari mana lu? Wow itu sih. Iya. Jadi wah ini dari situ mulai ternyata setelah menjadi ibu, overthinkingnya lebih parah kan gitu. Jadinya saya kayak pokoknya kayak dipagerin atau apa-apa supaya nggak main sama anak gitu. Aku langsung kepikiran gimana mereka bisa kenalan sama kayak pertama kali Teresa kenalan sama mereka. Jadi dia muncul, hai Ari, aku Ayo Peter. main, ya kayak gitu. Kayaknya kayak gitu. Iya, kan Hendrik tuh kalau Peter oke lah, orang mungkin sering nyebut kan. Hendrik tuh nama mereka yang jarang diomongin kan. Bener. Tapi dia bisa dengan fasih, aku main sama Hendrik mah. Wah. Itu jam 11 malam, saya inget banget. Wah, langsung emosi kan. Karena sekarang tuh mereka menganggap saya adalah manusia yang pemarah gitu. Jadi ketika ada saya, mereka lari, kabur. Kabur. Sampai akhirnya saya kayak, ini saya kasih mainan, emang saya hobi ngoleksi mainan juga. Di lantai 3 rumah, kalian hanya boleh main di situ. Ya. Jadi ya di rumah juga sekarang kadang ada suara lari-lari anak kecil, tapi lantai 3, tapi udahlah kayak gitu. Sampai sekarang di lantai 3 sampai sekarang. Terus kalau misalnya mau manggil masih suka pakai boneka Abdi nggak? Enggak sih, panggil aja udah. Tinggal panggil aja sekarang. Iya. Bilang dia udah ganti lagunya bilang gue. Tapi jangan salah, gue juga dulu sebelum Danur malah sering banget dengerin lagunya Teresa. Oh iya. Iya, sampai yang terakhir kali aku masih denger tuh yang ini, yang itu tentang si anak-anak ini. Gitu. Dan pokoknya kalau dilihat kayaknya masih ada deh di YouTube. Masih. Kan? Beda, Teresanya beda. Sekarang udah syariah. Oke. Teh, dalam waktu dekat ada rencana ke Jakarta nggak? Banyak tempat di Jakarta? Pengen banget. Kemarin kan sempat cuti karena hamil dan melahirkan kan. Baru sekarang lagi mulai. Sekarang Bandung dulu. Nanti habis ini kita ketemu lagi lah Jakarta. Yes. Oke. Teh, terima kasih banyak. Ini Hanupis ini kalau kata orang Bandung. Sami-sami, terima kasih. Iya loh, ini spesial banget. Sekali lagi ya, salam buat keluarga semuanya. Oke, terima kasih. The Babies. Ya, yang teman-teman lainnya bolehlah sounding dikit ya. Bilang hai dari Om Erik gitu. Oke, so Greeners, Teresa yang punya horornya Bandung. Tetap nontonin mereka lah ya. Kan banyak banget nih yang komen. Ghost Ranger X Jurnal Risa. Nah, abis ini nih. Makanya gue mau say goodbye supaya kita bisa langsung gas. Oke, Teh? Gas. Okay. So I'll see you in the next investigation. Rangers, go green.
terlupakan. Suara sunyi, embusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan maya. Ghost Ranger Indonesia, kami di sini menguak misteri yang tersembunyi. Di tempat angker jiwa terluka, kami mendengar, kami menjawab.